Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang maha mencukupkan siapa yang bergantung kepadanya dan maha menghinakan siapa yang bergantung pada selain Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang teladan kesederhanaan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana ukuran kebahagiaan sering diukur dari harta, status, dan pencapaian duniawi. Banyak manusia berlomba-lomba menambah harta, namun lupa menambah rasa syukur. Banyak yang menumpuk dunia, namun miskin kedamaian. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa hakikat kebahagiaan tidak ada pada banyaknya harta, tapi pada ketenangan hati. Kesederhanaan dalam Islam bukanlah kefakiran, bukan pula keterpaksaan hidup miskin, tapi ia adalah sikap hati yang merasa cukup dengan takdir Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi rizki secukupnya, dan dijadikan oleh Allah merasa qanaah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarh Sahih Muslim, kebahagiaan sejati bukanlah pada banyaknya nikmat dunia, melainkan pada ridho hati terhadap pembagian Allah. Qanaah adalah inti dari kesederhanaan. Orang yang qanaah tidak berarti tidak berusaha, tapi ia tidak menjadikan dunia sebagai ukuran nilai dirinya. Ia bekerja untuk mencari ridho Allah, bukan sekedar memperbanyak harta. Kita melihat Rasulullah SAW sebagai manusia paling mulia, yang kalau Allah kehendaki bisa hidupnya dalam istana mewah, namun beliau memilih kehidupan yang sederhana. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah makan roti gandum 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, kami pernah melewati sebulan bahkan 2 bulan tanpa menyalakan api di rumah Rasulullah SAW. Maka ditanya kepadanya, dengan apa kalian hidup? Beliau menjawab, dengan 2 benda hitam, air dan kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun justru dari rumah yang sederhana itulah lahir cahaya yang menerangi dunia. Kesederhanaan Rasulullah SAW bukan tanda kekurangan, tapi tanda keagungan jiwa. Hati beliau begitu lapang karena sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ibnu Katsir dalam Sirah An-Nabawiyah menulis, beliau adalah manusia yang paling syuhud terhadap dunia, namun paling dermawan dalam memberi. Imam Ahmad rahimahullah berkata, syuhud bukan berarti meninggalkan dunia seluruhnya, tapi meninggalkan ketertarikan hati pada dunia. Syuhud adalah kemampuan menjaga hati agar tidak diperbudak harta. Orang yang syuhud bisa jadi memiliki harta banyak, tapi hatinya tidak bergantung padanya. Sedangkan qanaah adalah ridho atas rezeki yang diberikan, tidak gelisah dengan kekurangan, dan tidak sombong dengan kelebihan. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah darimu, jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu, agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah resep ketenangan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena hati yang selalu membandingkan tidak akan pernah tenang. Mari kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia seorang pedagang kaya sebelum Islam, namun ketika masuk Islam, seluruh hartanya diberikan untuk dakwah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anha pun serupa. Walaupun khalifah yang menguasai sebagian besar wilayah dunia, beliau hidup sangat sederhana. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam Sifat Asy-Syafwah,
Umar tidak memiliki pakaian lebih dari satu pasang. Ketika robek, ia menambalnya dengan tangannya sendiri. Sementara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang konglomerat di masa itu, hidup sederhana meski hartanya digunakan untuk Islam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Cukuplah bagi seseorang dari dunia ini sekedar menutup aurat dan mengisi perutnya." Kesederhanaan bukan berarti miskin, tapi bebas dari perbudakan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketika hati mencintai dunia secara berlebihan, maka ia akan takut kehilangan. Akibatnya, hati menjadi gelisah, iri, dan tidak pernah merasa cukup. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Madarijus Salihin menulis, semakin besar ketergantungan seseorang kepada dunia, semakin besar pula kesedihan saat dunia itu pergi. Kita sering lupa bahwa dunia ini fana. Kekayaan, jabatan, dan popularitas hanya titipan semata. Maka tidak heran jika Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya membuat petani kagum, tapi kemudian layu, lalu engkau melihatnya kuning dan akhirnya menjadi hancur." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Betapa jelas Allah mengingatkan kita bahwa keindahan dunia hanyalah sementara. Ketenangan tidak datang dari berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari berapa banyak hati yang bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kesederhanaan membuat kita lebih mudah bersyukur, karena dalam kesederhanaan nikmat kecil terasa besar. Seteguk air menjadi kebahagiaan, sedangkan orang yang bergelimang dunia mungkin minum air di gelas kristal namun hatinya kosong. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Ibnu Katsir menafsirkan, maksudnya mereka tidak boros dalam harta hingga melampaui batas dan tidak pula terlalu pelit, tapi berada di tengah-tengah, yaitu dengan menafkahkan sesuai kebutuhan dan syariat. Kesederhanaan bukan menolak keistimewaan, tetapi menempatkan dunia pada tempatnya. Dunia di tangan, bukan di hati. Zaman kini menipu. Media sosial memamerkan gaya hidup glamor, membuat banyak orang merasa kurang, padahal yang terlihat bahagia belum tentu tenang. Kesederhanaan adalah perlawanan terhadap arus materialisme. Ia adalah benteng hati dari penyakit iri, sombong, dan tamak. Seorang ulama kontemporer, Syekh Shalih Al-Munajjid berkata, "Hidup sederhana bukan karena tidak mampu membeli yang mewah, tapi karena tahu nilai kehidupan yang hakiki." Cobalah lihat para ulama besar, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Rumah mereka sederhana, kendaraan biasa, tapi ilmu dan ketenangan mereka luar biasa, karena hati mereka terikat dengan langit bukan dengan bumi. Lalu bagaimana cara agar kita bisa hidup sederhana? Yang pertama, perkuat iman dan yakin bahwa rizki di tangan Allah. Allah berfirman, "Tidak ada satupun makhluk melata di bumi kecuali Allah menjamin rizkinya." Al-Quran Surah Hud ayat 6. Yang kedua, hidup dengan prinsip qanaah. Rasulullah SAW bersabda, "Ridolah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia paling kaya." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, jauhkan diri dari hutang dan gaya hidup berlebihan. Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan beban hutang." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, perbanyak sedekah dan zikir, karena dengan memberi hati menjadi lapang, dan dengan zikir hati menjadi damai.
Dan yang kelima, kurangi keinginan dan perbanyak bersyukur. Karena semakin banyak keinginan, semakin besar kekhawatiran. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang jika aku kerjakan, aku akan dicintai Allah dan manusia." Rasulullah SAW menjawab, "Suhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan suhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah, sanad sahih. Hadis ini seolah menegaskan bahwa mencintai Allah dan dicintai manusia kuncinya adalah kesederhanaan. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasa gelisah karena ingin memiliki banyak harta? Pernahkah hati berdebar ketika melihat orang lain lebih kaya? Itu tanda cinta dunia mulai menjerat hati. Padahal Allah telah menetapkan rezeki kita sejak 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Maka mengapa kita takut kekurangan jika yang memberi rizki adalah zat yang tidak pernah lalai? Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa cita-cita, tapi hidup yang tidak diperbudak oleh cita-cita dunia. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bekerja keras di dunia, tapi hati selalu teringat pada akhirat. Karena yang abadi bukan rumah megah, bukan harta berlimpah, tapi amal yang tulus karena Allah. Maka marilah kita hidup sederhana, bukan berarti terpaksa, tapi karena sadar bahagia sejati adalah hati yang ridho dengan pemberian Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang qanaah, yang bersyukur dalam kekurangan, yang sabar dalam ujian, dan yang senantiasa merasa cukup dengan-Mu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, tapi jadikanlah ia sekedar jalan menuju ridho-Mu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.